Okay, here I will introduce my group. The first is me, myself, Jihanul Hovifah, and Nur Solehah, and Tri Nur Fauzia. Line about penggunaan media bola bermain dalam pembelajaran materi conditional sentence. Kita akan mencoba untuk menerapkan game bola bermain dalam materi conditional sentence. Tetapi sebelumnya kita akan mengetahui dulu apa itu conditional sentence dan permainan bola bermain itu sendiri. Sentence adalah kalimat kompleks atau majemuk atau juga biasa disebut kalimat pengandaian yang terdiri dari main clause atau kalimat utama dan subordinate clause atau kalimat pendukung. Permainan bola bermain ini adalah permainan yang bertujuan mengembangkan daya kritis siswa dan melatih kemampuan berbicara mereka. Manfaat game dalam kegiatan belajar yaitu yang pertama, penyampaian materi pelajaran dapat diseragamkan. Proses pembelajaran menjadi lebih menarik. Proses belajar siswa menjadi lebih interaktif dan jumlah waktu belajar mengajar dapat dikurangi. Kualitas belajar siswa dapat ditingkatkan. Proses belajar dapat terjadi di mana saja dan kapan saja. Lalu, sikap positif siswa terhadap bahan pelajaran maupun terhadap proses belajar itu sendiri dapat ditingkatkan. Dan yang terakhir, peran guru dapat berubah ke arah yang lebih positif dan produktif. Yang selanjutnya, cara bermain dan yang lainnya akan dijelaskan oleh Nur Solehah dan Tri Nur Fauzia. Hi friends, here we will explain the implementation of the game bola bermain in conditional sentence learning. Happy watching! Things to be prepared for the teacher before learning started. First, prepare your empty paper and cut into over parts. Second, write a full question about conditional sentence material. 3. Roll of breaks of paper. Nah, untuk cara bermain game bola bermain ini, yang pertama, nanti guru akan memberikan sebuah pena. Kemudian, pena diberikan kepada siswa, lalu guru memperdengarkan musik kepada siswa. Nah, sembari siswa mendengar musik, pena ini akan terus berjalan secara bergilir dari siswa satu ke siswa yang lain sampai musik ini berhenti. Nah, kemudian ketika musik ini berhenti, pena pun ikut berhenti. Nah, siswa yang mendapati pena terakhir, kemudian siswa maju ke depan mengambil salah satu potongan atau gulungan kertas yang sudah disiapkan guru, lalu menjawab pertanyaannya. Misal ada pertanyaan seperti ini, if my brother bla 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 dengan kata kurung study hard, he would have passed the exam well. Nah, nanti siswa akan menjawab sesuai dengan rumus yang sudah diajarkan atau rumus yang sesuai dengan conditional sentence yang sudah dipelajari sebelumnya. Seperti itu. Kegiatan ini bisa dilakukan secara berulang-ulang sampai guru atau siswa merasa puas dengan hasil permainan ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tunu Fauzia akan menjelaskan kesimpulan dari penjelasan Nur Solehah tentang media permainan. Yang pertama yaitu media permainan dapat menumbuhkan daya tarik siswa karena sebagian siswa lebih menyenangi sebuah permainan. Yang kedua, dapat membuat siswa lebih mudah untuk mendapat pelajaran tersebut dan tidak mudah lupa. Kemudian yang ketiga, membuat siswa lebih aktif dan lebih mengikuti pelajaran tersebut dari permainan yang tadi. Kemudian yang keempat, membuat siswa lebih dekat dengan gurunya karena dengan bergurau atau dengan bermain tadi lebih mendekatkan siswa kepada guru. Tapi
Kekurangannya yaitu mengkhawatirkan siswa untuk lebih menyenangi, khawatir siswa itu lebih senang dengan permainannya dan tidak dapat untuk belajar gitu loh. Jadi dari permainan tadi dia inginnya bermain tapi tidak mengikuti pelajaran, itu khawatirnya. Kemudian dikhawatirkan yang kedua, siswa itu iri, nanti teman yang ini ditunjuk gurunya mengikuti permainan, kemudian yang satu lagi tidak ditunjuk, karena tidak semua siswa bisa mengikuti itu, mengingat sedikitnya waktu untuk belajar tersebut tadi. Mungkin cukup sekian yang dapat saya jelaskan. Kesimpulan dari saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.